bersorak bagi Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita bersorak meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bye.
terima, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat menjalani hidup kami, tapi semua Tuhan hanya karena kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan, mari kita sungguh-sungguh dan mengingatkan Tuhan. Hamba Tuhan yang
Terima kasih atas perkenanan Bapa buat kami semua. Engkau boleh mengizinkan kami untuk pagi ini kami boleh berada di minggu yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, Engkau Tuhan yang terlalu baik bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu begitu terbukti nyata bagi kami semua. Kami boleh ada sebagaimana ada hingga pagi hari ini. Kami boleh menikmati anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pujian penyembahan kami naik ke hadapan Bapa. Pagi hari ini kami butuh kebenaran firman-Mu yang akan menerangi jalan kami, yang menuntun perjalanan hidup kami, sehingga di tengah kegelapan dunia, di tengah ketidakpastian, yang kami cuma tahu ada kepastian di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, baik kami semua seberapa yang ada dalam ruangan ini, maupun juga seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, di luar negeri juga yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Roh Kudus Guru besar kami, hadir dan buat kami memahami mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua fasilitas internet yang digunakan. Engkau berkati HP, media sosial, Engkau berkati sehingga tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, dan semua kami boleh diberkati melalui pertemuan kita. Dalam nama Tuhan Yesus sama katakan amin. Silakan kembali berbicara. Luar biasa, tak terasa kasih Tuhan kita boleh rasakan, kita boleh alami. Hari ini kita boleh berada di minggu pertama bulan 6 ini. Di minggu pertama bulan 6 ini luar biasa kasih dan kebaikan Tuhan yang kita boleh alami dalam hidup kita. Saya akan bawa kita pagi hari ini untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik kita yang ada dalam ruangan ini, kita pagi ini coba untuk ibadah bersama. Sekalipun saya hitung-hitung setelah kita tata sedemikian, maka jumlahnya cuma hanya 50 untuk ruangan ini saja, sehingga kita mengatur untuk minggu depan ibadah akan ibadah pagi dan ibadah sore, dan juga ketika nanti minggu depan kita akan atur sedemikian, bagian emper juga kita akan gunakan, bagian ruangan aula juga akan kita gunakan. Dan untuk ruangan aula akan kita pakai monitor, kita akan pakai proyektor untuk bisa mengikuti saja, karena kita rindu untuk jemaat semua bisa ibadah bersama-sama di tempat. Lalu mereka berkata, Pak Pendeta, kami mau sementara ibadah, tiba-tiba laut jaringan internetnya terganggu, tiba-tiba putus, bahkan tiba-tiba layar bayangan yang tampil cuma hanya bayangan yang kabur. Dan kemudian ada berapa yang berkata bahwa kadang-kadang volume suara yang tidak pas. Ya, kita lagi berusaha untuk membenahi semua, tapi mohon dimaafkan kalau ada gangguan-gangguan, kita bisa pungkiri. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi kita dalam Mazmur 84. Kebenaran firman Tuhan ini saya sudah pernah bagikan, tetapi ketika tadi malam Tuhan ingatkan untuk sampaikan pesan ini, itulah sebabnya saya akan bawa kita pagi hari ini dalam versi yang berbeda. Mari kita akan lihat bersama, karena saya percaya bahwa firman Tuhan ini tidak pernah kadaluarsa. Sekalipun disampaikan berulang-ulang, tapi ada hal-hal baru yang kita akan dapatkan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing dan kita semua yang ada di sini, yang ada di luar negeri, mari perhatikan. Kita akan lihat bersama dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama ayat-ayat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita seberapa yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya akan bawa kita untuk melihat satu tema, yaitu mengubah lembah Baka menjadi berkat. Mengubah lembah Baka menjadi berkat. Hari-hari ini kita semua sedang merasakan yang namanya dampak corona. Pemberitaan hari-hari ini di berbagai sisi kehidupan selalu pasti intinya adalah tentang corona. Efeknya luar biasa. Hari ini sudah 30.000 lebih yang terpapar. Dan kemudian akhirnya sangat mengganggu ekonomi masyarakat, sangat mengganggu kelas menengah, usaha kecil dan menengah itu sangat terasa. Karena daya beli yang semakin berkurang, otomatis pemasukan berkurang, dan mau berharap dari pemerintah, ya kita bersyukur pemerintah kita berjuang sedemikian luar biasa untuk membantu menolong masyarakat. Tetapi kebutuhan hidup rasanya lebih banyak daripada bantuan pemerintah yang diberikan. Yang sekitar 300, sekitar 600. Ada di beberapa daerah yang ketika dapat 600 dipotong oleh petugas sehingga cuma hanya 500 atau cuma hanya 400. Kasihan. Dan kemudian perkembangannya semakin terus, perkembangan corona semakin terus berkelanjutan. Hari ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Juni, dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir corona ini. Hanya Tuhan saja yang tahu. Tidak ada seorang pun pengamat, tidak ada seorang pun ahli yang akan tahu, yang tahu bahwa akan berakhirnya corona ini. Dan kemudian akhirnya mempengaruhi seluruh kehidupan, sehingga hari-hari ini ada banyak orang yang rasanya sedang berada di lembah Baka itu. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang terpuruk. Dan mungkin kita yang ada dalam pelayanan ini, yang baik yang ada dalam ruangan itu pun yang mengikuti di rumah masing-masing ibadah ini, hari ini mungkin kita sedang berada, merasa sepertinya sedang berada di lembah Baka itu. Saya akan bawa kita hari ini firman Tuhan berkata dalam pembacaan kita ini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari coba kita ayat yang ke-7 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dalam ayat ini kita mungkin akan bingung dengan yang namanya lembah Baka. Tapi saya akan bawa kita untuk melihat apa itu lembah Baka. Ada salah satu lembah yang lembah Baka artinya tangisan atau air mata. Lembah Baka artinya tangisan atau air mata. Tangisan atau air mata. Memiliki daerah ini, lembah ini memiliki musim panas yang kering dan hangat. Musim panas yang kering dan hangat, dan musim dingin yang sejuk. Musim dingin yang sejuk. Kemudian menerima curah hujan yang terbatas, pengaruh pada hasil pertanian. Dan ketika sudah berpengaruh pada hasil pertanian, otomatis penduduk setempat pasti menderita. Pasti menderita. Saya lahir dan besar dari lingkungan, dari daerah yang memang curah hujannya sangat sedikit. Di kampung saya curah hujannya cuma 3-4 bulan. Ya syukur-syukur kalau 4 bulan. Rata-rata 3 bulan hujan. Sesudah itu berkelanjutan panas. Dan mungkin seperti itu suasana di lembah Baka, yang mana memiliki musim panas yang kering, musim panas yang kering dan curah hujan yang sedikit. Pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat bahwa mungkin masyarakat di daerah itu mereka menderita, mereka mengalami kesulitan, harus meneteskan air mata karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari mana mereka mau dapat sementara penghasilannya
berkurang, yaitu dari hasil pertanian yang karena akibat musim hujan yang kurang, curah hujan yang kurang, cuaca yang tidak menentu dan sangat berpengaruh. Seperti itu pun hari ini. Suatu saat ada seorang yang berkata kepada saya, "Pak Pendeta, syukur-syukur kalau pemasukan saya hari ini bisa 10.000. Waktu sebelum musim corona, pendapatan dalam satu hari, karena ada usaha, ada toko, ada kios kecil, maka kemudian dalam satu hari bisa 100.000 pemasukannya, bisa di atas, bahkan sampai 1 juta. Tapi ketika di musim corona ini, maka kemudian untung-untungan kalau 10.000 didapat. Dan kemudian dia berkata, bingung membayar cicilan, bingung membayar kredit, bingung membayar pinjaman, utang. Mana lagi mau dipakai untuk nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti itulah keadaan. Semua kita hari ini sedang mengalami namanya lembah baka itu, yang artinya tangisan atau air mata. Keadaan kita pun seringkali seperti itu, sedang berada dalam lembah baka. Mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang tidak kuat, mungkin sedang merasa tidak mampu dengan beratnya tekanan, beratnya pergumulan. Baik kita sebagai pelajar mahasiswa, ibu rumah tangga, di waktu-waktu yang lalu mungkin sebentar-sebentar bikin acara, hari ini sudah tidak ada lagi acara-acara. Ada berapa yang adakan ulang tahun di bulan ini, di awal bulan ini? Saya lihat di Facebook cuma hanya sekedar potong kue saja, tapi tidak ada acara-acara besar. Dulu-dulu sebelum musim corona, kalau acara ulang tahun pasti bikin acara besar. Hari ini tidak ada lagi kegiatan-kegiatan Rabu Tukar, Rabu Solo. Dan kemudian mempengaruhi. Dengan adanya Rabu Tukar, Rabu Solo, maka kemudian babi-babi pada laku. Hari ini babi-babi tidak laku. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, dipotong saja, dijual di pinggir jalan. Seperti itulah keadaan. Ya untung-untungan. Suatu saat ketika kami lewat di sebuah daerah, siang-siang menjelang sore, kok belum habis-habis daging-daging yang dijual itu, daging babi yang dijual. Kenapa demikian? Karena hari ini walaupun daging babi dibutuhkan, orang yang pernah makan daging babi itu kalau suatu saat tidak makan, lama tidak makan, rasanya lidah ini pengen sekali mau makan. Tapi kemudian ketika ada seperti itu, tersedia daging babi di pinggir jalan, mau beli tidak ada uang. Dan akhirnya menjelang sore, kok tidak laku-laku. Seperti itulah keadaan kondisi yang hari ini sedang terjadi. Banyak orang sedang mengeluh, banyak orang sedang merasa terpuruk. Tapi doa dan harapan saya, kita semua yang ada dalam pelayanan ini, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun yang di rumah masing-masing di luar negeri, Tuhan menjamin kehidupanmu. Amin. Tuhan menjamin keadaan kita. Jangan takut, jangan khawatir dengan keadaan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Buktinya dalam masa susah kita masih ada sampai hari ini. Buktinya sampai saat ini kita masih bisa bernafas. Buktinya sampai saat ini kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat keadaan kita pun seringkali seperti itu. Ketika engkau sedang berada dalam lembah keterpurukan itu, yang disebut lembah baka itu, lembah kesedihan yang dimana tangisan air mata yang tercurah, dan mungkin kita berkata sudah habis air mata saya, Pak. Pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat bahwa ada berapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Seringkali kita di bawah Tuhan berada dalam lembah keterpurukan. Seringkali kita tidak pernah minta-minta untuk mengalami hal-hal seperti itu. Tidak ada seorang pun yang pernah bermimpi untuk mengalami masa sulit, mengalami kesusahan, tantangan dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam kesehatan, dan dalam berbagai macam hal. Kita tidak pernah bermimpi, tapi seringkali kita diizinkan Tuhan untuk mengalami itu. Kita dibawa Tuhan untuk mengalami itu. Kemarin dalam ibadah saya katakan bahwa Tuhan seringkali mengizinkan proses masalah untuk mendewasakan kita. Kalau tidak ada masalah, kita tidak didewasakan. Tidak ada persoalan, maka kita akan menjadi kekanak-kanakan. Dan ketika kita mau lari dari masalah, maka tetap kita akan terus diproses. Ketika kita bertahan dalam persoalan, tahan dalam proses, maka kita akan keluar menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang tangguh. Oleh sebab itu jangan menyerah dengan keadaan. Mari pagi hari ini ada dua hal yang saya akan bawa kita untuk kita lihat, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ingat, Tuhan menampung setiap air mata kita. Sebelum saya bawa kita untuk melihat dua hal itu, pagi hari ini kita lihat Mazmur 56. Mazmur 56. Saya akan bawa kita untuk kita lihat bersama. Mazmur pasal yang ke-56
Ayat ini jelas sekali berkata kepada kita dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mari kita lihat bersama. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, dan air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ingat, Tuhan menampung setiap air mata kita. Ingat, Tuhan menampung air mata penderitaan kita. Kalau orang tidak peduli dengan kita, orang tidak mengerti dengan keadaan kita, tidak usah kita sakit hati. Kalau orang tidak mau tolong kita, tidak usah kita kecewa. Kalau orang tidak mau peduli dengan kita, tidak mau menanyakan keadaan kita, tidak usah kita marah. Tuhan punya rencana yang indah. Kalau orang menjatuhkan kita, merendahkan kita, biarkan saja. Kemarin saya sudah sampaikan dalam ibadah doa malam, namanya hinaan fitnah. Tapi jangan peduli dengan hinaan fitnah itu. Daud tidak peduli dengan hinaan-hinaan. Daud terus fokus ke depan. Daud terus melanjutkan perjalanan. Perjalanan hidup kita tidak boleh terhenti hanya karena ada hinaan-hinaan. Perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita, perjalanan jasmani kita tidak boleh umpatan, fitnah-fitnahan, hinaan-hinaan. Orang-orang menjelekkan kita, maka kemudian kita stop. Pagi hari ini terus berjalan, terus maju, terus fokus. Berjalan bersama dengan Yesus, kita pasti akan menang dalam setiap tantangan. Pagi hari ini kita lanjut untuk bisa mengalami lembah air, mengubah lembah air mata menjadi mata air berkat. Untuk mengubah lembah air mata menjadi mata air berkat. Maka ada dua hal pagi hari ini saya akan bawa kita untuk kita lihat. Yang pertama saya bawa kita untuk kita renungkan. Yang pertama adalah berada di rumah Tuhan. Yang pertama adalah berada di rumah Tuhan. Pesan yang pertama ini penting bagi kita. Ayat yang kelima. Saya coba kita untuk kita kembali dalam pembacaan kita. Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Untuk mengubah lembah air mata menjadi mata air berkat. Untuk mengubah kesusahan menjadi kesenangan. Untuk mengubah kehidupan yang hancur menjadi kehidupan yang berkemenangan. Untuk melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pesan yang pertama yang penting buat kita, berada di rumah Tuhan. Dalam pembacaan kita ini, Bani Korah menggambarkan suasana kehidupannya. Ada kerinduan, ada kehancuran hati untuk berada di rumah Tuhan. Bukan hancur hati karena masalah, tapi kerinduan yang mendalam untuk berada di rumah Tuhan. Seberat-berat pergumulan, seberat-berat masalah, jangan pernah meninggalkan rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan ini berbicara tentang ibadah. Rumah Tuhan berbicara tentang ibadah. Seberat-berat pergumulan, sesibuk-sibuknya kita, usahakan untuk menomorsatukan Tuhan melalui ibadah. Orang yang menomorsatukan Tuhan melalui ibadah, saya pastikan bahwa Tuhan pasti akan mengangkat derajat hidupnya. Kalau hari ini kita dipandang negatif oleh tetangga kita, mungkin mereka mencap kita miskin karena ukurannya berdasarkan rumah yang kita tempati. Biarkan saja. Mungkin mereka mencap kita sebagai orang yang tidak punya apa-apa, dilihat dari kendaraan yang kita miliki, atau kita tidak punya kendaraan. Nggak usah kita sakit hati. Orang seringkali menilai dari penampilan fisik kita, bahwa kalau pakai baju-baju robek-robek, baju-baju compang-camping, baju-baju yang tidak bermerek berarti orang miskin. Saya ketika membaca mereka-mereka yang punya kekayaan, mereka terkaya di dunia, salah satunya seperti pemilik Facebook, bajunya biasa-biasa saja, pakai sandal jepit, pakai celana levis biasa,
pakai baju. Bahkan ketika pernah ketemu dengan Pak Jokowi, dia pakai baju kaos oblong. Harusnya dia pakai jas yang bermerek karena kekayaannya triliunan, dihitung dalam dolar. Harusnya bermerek, tapi ternyata tidak sederhana. Semakin saya pernah perhatikan, semakin orang semakin memiliki sesuatu, dia kelihatannya akan semakin menunjukkan kesederhanaan, yang takut akan Tuhan. Tapi kebalikannya, orang yang tidak takut akan Tuhan justru berusaha untuk pamer-pamer kehebatan. Pamer-pamer kehebatan itu kalau tidak takut akan Tuhan. Tapi doa dan harapan saya, kalau orang mencap kita bahwa macam-macam, bahwa miskin apa-apa, tidak usah kita sakit hati, biarkan saja. Kalau orang berkata bahwa kita belum sukses, kita belum berhasil, biarkan saja, karena itu berdasarkan penilaian mereka. Tapi berdasarkan penilaian Tuhan, kita adalah orang yang berharga dan mulia di matanya. Amin. Saudara dan saya, kita semua yang ada di rumah, yang ada di sini, kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau Bapa punya langit dan bumi, maka kita sekalipun tidak punya apa-apa, tapi kita punya apa yang Bapa miliki. Firman Tuhan berkata bahwa kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita semua yang ada dalam ibadah ini adalah ahli-ahli warisnya Tuhan, pewaris janji-janji Tuhan. Tuhan punya begitu banyak janji buat kita. Janji-janji yang terbaik, bukan janji-janji yang muluk-muluk, bukan janji-janji rendahan, bukan janji-janji biasa-biasa saja. Pagi hari ini mari kita lihat, berada di rumah Tuhan itu berbicara tentang ibadah. Ibadah itu mengandung janji. Saya pernah sampaikan kepada kita dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Rajin ibadah, tingkatkan ibadah. Memang sekarang kita sedang berada dalam suasana karena corona, maka kemudian kita harus dibatasi oleh jarak. Kita yang ada di Toraja ada kerinduan untuk beribadah, tetapi karena baru mau beribadah bersama di ruangan ini, tetapi karena baru ada kasus yang muncul di dekat gereja sini. Saya hitung-hitung dari lokasi ini cuma hanya sekitar 600 meter, 500-600 meter. Kalau kita jalan potong kompas lebih dekat lagi dengan lokasi rumah itu. Makanya kita untuk sementara kita tidak adakan dulu. Mungkin minggu depan baru kita akan adakan ibadah bersama pagi dan sore. Mungkin akan minggu depan kita masih lihat perkembangan. Karena memang rata-rata yang datang dalam ibadah kita lebih banyak dari lingkungan di daerah di mana munculnya pasien nomor 1 di Toraja Utara. Walaupun seluruh keluarganya semuanya negatif, orang-orang yang pernah berkontak dengan bersangkutan negatif, tetapi kita waspada. Makanya kita tidak terburu-buru untuk mengadakan ibadah. Dan juga sesuai dengan anjuran PGI sebagai wadah yang menaungi semua organisasi gereja, termasuk kita GBI yang berada dalam PGI, dan juga dari sinode GBI sendiri menganjurkan untuk jangan terburu-buru. Dan kemudian ayat yang juga menjelaskan kepada kita tentang Nuh, bagaimana ketika air bah sudah surut, tetapi Nuh belum buka pintu bahtera. Padahal pemerintah sudah mengumumkan untuk new normal. Artinya kalau dikaitkan dengan zaman Nuh sudah normal. Pemerintah sudah kasih keputusan normal, sudah bisa turun. Tapi Nuh memilih untuk ada di dalam bahtera, dan Nuh lepaskan burung gagak, burung merpati untuk meninjau. Ya, seperti itu. Nanti sudah beres baru Nuh keluar dari bahtera, membuka pintu bahtera. Seperti itu. Jadi kita tidak terburu-buru, ikuti saja tuntunan Tuhan. Kalau minggu depan kita ibadah bersama, ya puji Tuhan. Tetapi kita akan atur seperti yang saya tadi katakan, bahwa kalau ruangan ini tidak muat, nanti di emper dan juga di ruangan di aula di atas, karena aula kita tidak terpakai. Kemudian dianjurkan untuk anak-anak jangan ikut, baik PGI maupun juga anak-anak kecil jangan ikut. PGI dan juga dari sinode untuk menganjurkan anak-anak yang kecil, ya anak-anak sekolah minggu maksudnya, untuk jangan ikut dalam ibadah. Ya saya tidak tahu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangannya. Ya kita tidak tahu kebijakan dari mereka. Pagi hari ini kita kembali. Ibadah itu mengandung janji. Jangan takut dengan keadaan. Tuhan punya janji-janji besar. Ketika kita beribadah, disitulah kita menerima janji-janji itu. Saat kita beribadah, kita menerima semua yang Tuhan janjikan. Melalui ibadah, maka ada janji kesembuhan yang kita terima.
Makanya ada berapa yang datang dalam ibadah kita, mereka sakit pulang, mereka sembuh. Kenapa demikian? Karena ada janji kesembuhan. Tuhan menjanjikan janji kesembuhan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuhkan dan diterima di dalam ibadah. Saya ingat suatu saat ada seorang yang lumpuh, dipikul turun masuk dalam ruangan ini, sementara kita ibadah, nyanyi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dia bangun dari tempat tidurnya, kemudian berikut bertepuk tangan, padahal sebelumnya lumpuh tak berdaya. Di dalam ibadah ada kita menerima janji kesembuhan. Di dalam ibadah kita menerima berkat-berkat. Kita tidak menganut teologi kemakmuran yang menekankan berkat saja. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan berkat-berkat bagi kita. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab yang penuh dengan berkat-berkat, janji-janji berkat. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari sungguh-sungguh tingkatkan ibadahmu. Kalau hari ini kita tidak bisa, kalau misalkan selama ini kita tidak bisa ibadah bersama, baik doa malam maupun doa puasa dan juga ibadah minggu, ya sudah di rumah masing-masing. Kalau lengkap suami istri anak-anak, ibadah bersama secara sederhana, tidak harus berjam-jam. Kalau ada cuma hanya istri, mamanya dengan anak-anak, ya sudah doa bersama, ibadah bersama. Kalau cuma hanya ada bapaknya saja atau sendirian, ya sudah lakukan saja itu. Kalau kita yang kos-kosan, ya sudah lakukan saja itu. Ibadah itu penting, tidak harus formal. Ibadah formalis seperti kalau hari Minggu, tetapi ibadah yang non formal itu juga Tuhan lihat. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak memperhatikan, tidak mempedulikan ibadah yang formal, non formal. Seperti kalau kita misalkan ibadah di rumah, kita tidak mandi, kita tidak pakai make up, tidak masalah. Tuhan tidak mempersoalkan pakai make up atau tidak. Kita bukan seperti agama lain yang harus sebelum ibadah harus cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, cuci telinga, cuci siku. Tidak perlu. Kita tidak perlu seperti itu. Kalau hari ini kita sebelum masuk ke ruangan ini, kita menuju dulu ke tempat cuci tangan, itu karena protokol kesehatan harus kita ikuti. Tetapi kalau sudah berakhirnya corona, tidak perlu lagi kita mau cuci-cuci tangan, karena kita tidak menganut seperti agama lain yang harus cuci-cuci seperti itu. Pagi hari ini, mari kita kembali melihat suku Korah sangat bertekun. Saat tertekan, dia memilih untuk berada di rumah Tuhan. Suku Korah saat tertekan, mereka memilih untuk berada di rumah Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 42. Mazmur 42. Saat ketika Bani Korah mereka tertekan, mereka berada dalam keadaan terjepit, yang mereka lakukan adalah memilih datang di rumah Tuhan. Coba kita lihat bersama di ayat yang ke-5. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama Mazmur 42 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Dia menjelaskan dalam ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Pemazmur ini tertekan, si Bani Korah ini tertekan. Makanya di ayat yang ke-6 dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Di ayat yang ke-5 dikatakan, jiwaku sementara jiwaku gundah gulana, jiwaku galau, jiwaku hancur, tertekan, putus asa. Aku memilih datang mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Dalam situasi apapun, kalau kita belum keluar dari persoalan, tetap tingkatkan ibadahmu. Suatu saat kita akan memetik hasil ibadah itu. Amin. Suatu saat kita akan memetik hasil ibadah. Saya pernah menyaksikan di tempat ini, ada seseorang bapak-bapak. Bapak ini Tuhan izinkan kami layani. Karena masa tua, maka kemudian dia kena sebuah penyakit, saya tidak tahu penyakit apa. Dan ketika kami datang di kamarnya, bapak ini dikasih makan pakai spoit. Masukkan selang dari lubang hidung, tembus ke lambung. Kemudian makanan itu bukan nasi tapi bubur halus. Bubur halus dikasih masuk di dalam spoit, kemudian ditembak melalui selang masuk ke lambung. Karena keadaan tak berdaya di tempat tidur. Ternyata saya baru mendengar kisahnya waktu itu
dari keluarga. Keluarga berkata, luar biasa bapak ini. Dia adalah orang yang miskin pada masa itu. Dia harus ambil pasir dari sungai. Kemudian pasir itu dia tumpuk dan kemudian dia jual. Setiap saat subuh-subuh dia sudah masuk di sungai, geruk pasir, dia ambil pasir, angkut pasir, kasih keluar di pinggir jalan, kemudian itu dijual. Dari pasir, dari pekerjaan itu, subuh, siang, sore, itu yang dilakukan. Itu dia jual dan kemudian hasil jualan itu dia pakai untuk kasih sekolah anak-anaknya. Kasih sekolah anak-anaknya sampai anak-anaknya semuanya sekolah tinggi-tinggi. Maka kemudian begitu sudah sekolah tinggi-tinggi, ternyata anak-anaknya kembali perhatikan dia dan memberkati banyak hamba Tuhan, memberkati gereja-gereja. Nah kuncinya si bapak ini sampai bisa sukses anak-anaknya bukan cuma hanya karena dia rajin kerja, tapi ternyata ibadahnya itu luar biasa. Kalau sudah tiba saatnya ibadah, dihentikan aktivitas ambil pasir di sungai, dia ibadah. Saya mendengar kesaksian bahwa doanya, ibadahnya itu non-stop, dia lakukan sungguh-sungguh. Baik ibadah tengah minggu, ibadah hari Minggu, dia lakukan sungguh-sungguh. Makanya dari kesaksian itu saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata luar biasa. Dia pada akhirnya, anak cucunya pada akhirnya memetik hasil ibadahnya. Sementara dia juga menikmati hasil ibadah di mana anak-anaknya sukses. Bayangkan hanya dengan seorang yang kerjanya pungut pasir, angkut pasir di dalam sungai, kemudian dia jual. Dia bisa menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Tetapi karena hasil ibadah, makanya jangan malas ibadah. Kasih tahu sebelah kanan kirimu, jangan malas ibadah. Jangan malas ibadah. Karena malas ibadah itu tidak bagus. Kita sebenarnya menunda berkat. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, Bani Korah memilih untuk beribadah. Dia menerobos kepadatan banyak orang, mendahului mereka datang ke rumah Allah. Dan di sana dia bertepuk tangan, di sana dia memuji Tuhan. Pagi hari ini mari tingkatkan ibadah kita. Ini pesan yang pertama. Yang kedua yang saya bawa kita untuk kita renungkan adalah andalkan Tuhan. Dalam pembacaan kita kembali dalam Mazmur 84. Coba kita lihat bersama Mazmur 84. Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Hal yang kedua adalah andalkan Tuhan untuk mengubah lembah air mata menjadi mata air berkat. Selain yang pertama, ibadah sungguh-sungguh, berada di rumah Tuhan, tingkatkan ibadah. Yang kedua adalah andalkan Tuhan. Ini penting buat kita semua, andalkan Tuhan, jangan andalkan kemampuan kita. Mengandalkan Tuhan berarti mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Mempercayai Tuhan bahwa Tuhan masih sanggup. Dan saya buktikan kepada kita bahwa benar terbukti Tuhan masih sanggup. Ada begitu banyak orang yang berkata, Pak, di saat-saat saya sudah habis segala-galanya, tiba-tiba Tuhan membuka jalan. Ada seorang ibu yang memberi kesaksian bahwa sudah habis beras, tiba-tiba dapat bantuan. Sebelum habis beras, tidak datang bantuan. Tapi giliran pas mau habis berasnya, tiba-tiba datang bantuan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu terlambat, tapi juga tidak terlalu cepat. Selalu tepat pada waktunya. Jangan menyerah ketika ada masalah. Tetap andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk akan menolong. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong. Jemaat umat Tuhan yang ada dalam pelayanan ini, yang ada di rumah masing-masing, yang ada dalam ruangan ini, terus andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan yang lain. Terkutuk jika kita mengandalkan manusia dan kekuatan yang lain. Di masa-masa yang sulit ini bisa saja ada orang-orang yang mengandalkan dukun untuk mendapatkan rezeki. Kemarin ada keluarga yang datang ke tempat ini, saya konseling mereka.
Saya katakan bahwa lihat mereka-mereka yang mengandalkan dukun, yang pijit-pijit dukun, pasti salah satu anaknya lumpuh atau mati. Pasti. Orang-orang, karena iblis itu tidak kasih dengan cuma-cuma. Setan itu menolong kita, membantu kita, tapi tidak cuma-cuma. Pasti ada tumbal. Lihat mereka yang di toko-tokonya ada gantungan kantong kuning, kantong merah, bukan kantong kolektor, tapi kantong kuning, kantong merah. Yang dari Gunung Kawi sana, di atas ambang pintu rumah kalau kita masuk di toko-toko itu, ujung-ujungnya pasti ada anaknya yang idiot, pasti anaknya ada yang mati, pasti ujung-ujungnya. Kenapa? Melibatkan iblis, dan iblis tidak kasih cuma-cuma. Kalau Tuhan kasih kita cuma-cuma. Alkitab berkata, kamu menerima dengan cuma-cuma, dan kamu harus memberi dengan cuma-cuma. Menabur, menerima dan memberkati. Diberkati untuk memberkati, itu hukumnya. Tapi dari setan, dia kasih kita sesuatu, tapi ada harus kita lakukan, harus korbankan, ada tumbal. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan orang. Kita boleh minta tolong orang, tapi jangan andalkan orang. Kalau kita andalkan orang, kita bisa kecewa. Karena apa? Ada batas kemampuan orang untuk menolong kita. Ketika ada jemaat yang mengandalkan Pak Pendeta, sampai-sampai mau doa, mau makan saja, minta doa. Waktu saya pernah saksikan di tempat ini, mau tidur minta doa. Doa sama Pak Pendeta, astaga. Ketika mau tidur minta doa. Kalau baru 1 kali, 2 kali tidak masalah, tapi kalau berkali-kali curiga. Saya harus curiga, ya toh. Ada apa gerangan? Maka kemudian akhirnya saya berhenti. Kenapa? Karena ini kan sudah normal. Masa mau makan saja minta doa. Pernah ada lagi yang mau makan minta doa. Pak, tolong doakan makanan saya mau makan. Waduh, ini dari rumah, dia mau makan, minta doa dari sini. Kenapa tidak minta doa dari suaminya? Nah, itu dia. Ketika saya dapat seperti itu, maka kemudian akhirnya saya 1 kali 2 kali masih, tapi ketika kali-kali berikut saya tidak meladeni lagi. Pagi hari ini mari jangan andalkan manusia. Doa mungkin sederhana, bukan kata-kata yang puitis, kata-kata yang indah. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, doa yang keluar dari hati, doamu akan menghasilkan perkara-perkara besar. Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Tidak dikatakan doa Pak Pendeta, Ibu Pendeta, tapi doa orang benar. Doa seorang ibu rumah tangga, doa seorang petani, doa seorang profesional dalam bidang apapun, doa seorang pelajar mahasiswa, doamu itu punya pengaruh. Mari jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan manusia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan kekuatan dan kemampuan buat kita. Tuhan akan melipat gandakan berkat, akan melipat gandakan kekuatan kita. Coba kita baca di ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Ada pelipat gandakan. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, ketika kita andalkan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan melipat gandakan baik kekuatan diri kita, kekuatan fisik kita, maupun juga kemampuan-kemampuan yang lain, kesanggupan-kesanggupan yang lain. Tuhan akan lipat gandakan. Berkat-berkat Tuhan akan lipat gandakan. Ada berapa banyak mereka berkata, Pak, saya tidak pernah sangka-sangka mau terjadi seperti begini. Luar biasa Tuhan tolong saya. Tadinya cuma hanya begini, tapi ketika sungguh-sungguh dengan Tuhan, hari ini saya sudah melihat ada pelipat gandaan berkat. Makanya mari serius dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan cuma hanya satu hal yang Tuhan akan kerjakan, masih akan banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam diri kita. Mungkin selama ini kita cuma hanya memiliki sesuatu saja, Tuhan akan tambahkan banyak hal buat kita. Pagi hari ini saya tidak perpanjang dengan firman Tuhan ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya tidak perpanjang dengan firman Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan pagi hari ini. Kita hampiri Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah, kita yang ada dalam ruangan ini. Saya undang pelayan-pelayan untuk boleh maju ke depan. Kita hampiri Tuhan. Haleluya.
Mari kita bagi berdiri bersama-sama kita seberapa yang ada dalam ruangan ini, kita menyembah Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia minta jamahan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia minta Tuhan menuntut dia. Mari pagi hari ini tutup mata jasmani. Kita minta Tuhan menjamah kita. Kita minta Tuhan melawat kita. Haleluya. 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 Urapiku dengan minyak
kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman. Terima kasih atas jamahan lawatan bagi kami. Hari ini kami percaya bahwa akan ada kekuatan berlipat ganda yang Engkau berikan bagi kami. Ada kemampuan ilahi yang Engkau akan tambah-tambahkan bagi kami, sehingga kami mampu, kami cakap menanggung segala perkara. Sekalipun mungkin masalah kami belum tuntas, persoalan kami belum selesai, tapi kami percaya bahwa ibadah-ibadah yang kami adakan Engkau perhitungkan. Suatu saat kami akan menuai hasil ibadah kami, bahwa dalam persekutuan kami dengan Engkau, jerih payah kami tidak sia-sia Tuhan. Bahwa ketika kami mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan kekuatan yang lain, tidak mengandalkan kekuatan kegelapan, tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Engkau semata-mata. Engkau punya 1001 macam cara untuk akan menolong kami. Engkau punya 1001 macam cara untuk membuka jalan bagi kami, untuk membela kami, untuk memberi jalan keluar, memberi mujizat, memberi pertolongan bagi kami. Terima kasih. Hari ini di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru yang kami dapatkan, ada harapan baru, ada semangat baru yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali bagi saudara. Sebelum kita akan memberi persembahan, ada beberapa informasi kegiatan-kegiatan doa malam dan ibadah minggu itu saya akan sampaikan di WA, karena kita masih akan benahi semua. Walaupun doa malam, misalkan kita adakan doa malam pun kita akan sampaikan di WA dalam minggu ini. Tetap doa malam online tetap jalan, tetapi untuk gabung itu saya masih akan gumulkan, masih atur, supaya kan kita masih lihat perkembangan yang berhubungan dengan dari Makassar. Dan saya mendengar bahwa yang positif pasien satu ternyata di Makassar hasilnya negatif. Itu saya dengar seperti begitu. Jadi ya sudah, karena saya langsung telepon keluarganya, karena keluarganya juga beribadah di kita, beberapa kali datang ibadah di kita, dan saya hubungi, beri kekuatan bagi keluarganya, karena mereka juga terpuruk, mereka juga dipandang dapat stigma negatif dari tetangga dan dari lingkungan. Makanya saya telepon dan kasih kekuatan, mereka jelaskan kepada kita bahwa ternyata seperti ini itu. Dan pagi hari ini ternyata mereka bisa kuat, dan itulah sebabnya saya masih akan ikuti terus perkembangan sambil nanti saya akan sampaikan di WA Group Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Allah yang layak kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat Tuhan, boleh kami pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah persembahan umat-umat-Mu Bapa, baik yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang melindungi setiap kehidupan kita.
sebelum umat-umat-Mu baik yang ada dalam ruangan ini akan kembali ke rumah masing-masing, maupun umat-umat-Mu akan di rumah masing-masing akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, hamba berdoa lindungi berkati setiap umat-umat-Mu di tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Engkau hadir di rumah masing-masing umat-umat-Mu, nyatakan pertolongan, menyatakan kebaikan, menyatakan anugerah, menyatakan mujizat-mujizat baik bagi kami semua, bagi umat-Mu dimanapun mereka berada itu, baik yang ada di dalam Toraja, di luar Toraja, di Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri, yang ada di darat, yang ada di tengah laut, di atas kapal. Lindungi mereka semua itu. Amin dalam perlindungan. Dan pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami menyerahkan bangsa negara dalam tangan-Mu. Engkau yang campur tangan. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa ini adalah rencana-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa Engkau pulihkan ekonomi bangsa ini. Ada banyak pengamat yang khawatir bahwa di kuartal kedua di ekonomi bangsa ini akan mengalami kemerosotan. Tapi kami percayakan ekonomi bangsa ini ke dalam tangan. Kalau di kuartal pertama ya Tuhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari semua negara di Asia Tuhan. Terima kasih Bapak. Teruslah yang membuat bangsa kami. Biar di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kami mengalami peningkatan ya Tuhan. Lindungi bangsa kami, beri hikmat bagi Pak Jokowi, Presiden kami, menteri-menteri dan semua bidang-bidang yang terkait ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan buat kebaikan bangsa kami. Lindungi masyarakat di bangsa ini, dan Engkau berkati TNI dan polisi ya Tuhan. Engkau lindungi mereka, para petugas yang ada di lapangan, para tenaga medis. Engkau lindungi mereka, para pasien yang terpapar corona. Engkau sembuhkan mereka, bahkan mereka semua pada akhirnya sembuh dan sehat. Dan kami berdoa menyerahkan gereja-gereja ya Tuhan, biar mereka semakin kuat berdoa di bangsa ini. Dan pagi hari ini kami berdoa baik umat-umat-Mu yang ada dalam pelayanan ini, dalam profesi apapun, para guru, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, sopir, petani, ojek, hamba-hamba Allah, tenaga medis. Lindungi mereka semua, biar mereka semua lama dalam perlindungan. Para pedagang, pebisnis, toko, kios mereka berkati ya Tuhan. Jualan-jualan mereka Engkau kirim berkah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi daerah kami Toraja Utara ya Tuhan. Tanah Toraja Engkau lindungi, biar semakin hari semakin bersih dari corona ya Tuhan. Yang PDP, yang ODP semuanya pada akhirnya negatif ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di akhir ibadah ini, umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada dalam ruangan ini, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat. Umat Tuhan dikasihi Tuhan, terimalah berkat pengasihan dari Allah Bapa, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan oleh rahmat pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus. Turunlah berkat atas kehidupanmu, jasmani rohani, apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita berkati, mari sama-sama katakan Tuhan Yesus berkati. Info terakhir kita hari ini, info terakhir tambahan adalah minggu depan kita ibadah perjamuan kudus. Karena itu persiapkan diri kita semua untuk kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus minggu depan. Tuhan Yesus berkati.